Selanjutnya saya di sini selaku pembawa acara ingin menyampaikan acara-acara susunan yang insya Allah dari awal sehingga akhir nanti kita laksanakan bersama. Bahwa pertama dibuka dengan umul kitab yaitu Al-Fatihah yang insya Allah nanti akan saya pimpin, dan yang kedua yaitu kajian oleh Bapak Ustadz Mizan Syahroni MPDI dengan tema Ta'ziyatun Nafsi, dengan mengambil kitab Ta'ziyatun Nafsi 6 dengan tema proses mensucikan hati dan jiwa. Insya Allah nanti kajian ini bermanfaat bagi kita khususnya dan pada muslim di dunia semuanya pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Haji yang kau terima, jadikan sa'i mereka sa'i yang kau terima, jadikan tawaf mereka tawaf yang kau terima, jadikan wukuf dan manasik yang lain kau terima, dan jadikanlah pernikahan mereka pernikahan yang tidak mengalami kerugian. Allahumma inna nas'aluka al-istita'ata fi ada'il haji qabla mautina. Ya Allah, kami mohon kepadamu berikan kemampuan kepada kami untuk melaksanakan haji sebelum kematian menjumpai kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau condongkan hati kami kepada hal yang tidak kau ridhoi, kepada maksiatan yang kau benci, serta senantiasa bimbinglah kami kepada apa yang kau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Islam mengikuti agama Muhammad. Fa'a'lama ahlahu wa ummahu. Kemudian keislaman Mus'ab bin Umair ini diceritakan kepada keluarganya, diceritakan kepada siapa? Ibunya. Langsung ketika ngerti Mus'ab masuk Islam, ibunya marah besar. Fa'akhaduhu fahabasuhu. Mus'ab dicekal atau ditangkap, kemudian dikurung di rumah, tidak boleh keluar, di penjara, dikurung di rumah. Seluruh fasilitas kemewahan yang tadi diberikan, pakaian-pakaian bagus, pengawalan, kendaraan mewah, kemudian parfum, semuanya dilucuti, semuanya ditanggalkan, diambil semua fasilitas dari ibunya. Akan dikembalikan jikalau Mus'ab bin Umair mau meninggalkan ajaran Muhammad. Kalau jenengan piye Pak? Mobil Arpate dijaluk misalnya, ATM sing enggak ada limitnya itu dijaluk misalnya, dijadikan gembel ngoten. Kalau iman kita mungkin berpikir ulang, mungkin kalau kita wis imbo-imboy tetap ngikuti ibu, tapi sebenarnya muslim. Mus'ab tidak, beliau lebih memilih mengorbankan segala fasilitas duniawi yang beliau terima dari ibunya demi tetap mempertahankan keyakinan beliau, iman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Mus'ab bin Umair, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan tentang adanya hijrah ke Habasah, beliau termasuk ikut hijrah ke Habasah. Kemudian balik ke Mekah lagi. Ketika sampai di Mekah, selesai Bai'atul Aqobah Al-Ula. Jadi ada beberapa orang dari Madinah yang datang ke Mekah berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam. Setelah berbaiat, ketika mereka balik ke Madinah, mereka minta kepada Nabi supaya Nabi mengutus delegasi sahabat untuk berdakwah ke tanah Madinah. Jadi masalah orang Papua datang ke Jawa Timur, kemudian bersyahadat masuk Islam beberapa orang. Ketika masuk Islam kemudian minta ke tampil masjid atau ke pondok, tolong utus utusan membersamai kami untuk dakwah di mana? Di Madinah.
Dan waktu itu Madinah sebelum dikenal dengan nama Madinah, namanya apa Pak? Yasrib. Masih bernama Yasrib. Sahabat yang pertama kali menjadi duta Islam sebelum Yasrib atau Madinah itu menjadi negara Islam adalah Mus'ab bin Umair. Meninggalkan berbagai macam kemewahan dari keluarganya, dia masuk Islam, dia memilih apa? Menjadi duta Islam, utusan Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah dan berdakwah ke Madinah. Kayak sekarang misalnya ada sebagian pondok pesantren yang mengutus santrinya untuk menjadi duta dakwah di daerah pedalaman, di tapal batas misalnya, seperti itu. Dan itu Mus'ab bin Umair. Dia menerima amanah dari Nabi untuk berdakwah ke Madinah pertama kali. Maka beliau dijuluki wa huwa mimman ishtaral akhirah bidunya. Dia termasuk orang yang membeli akhirat dengan kemewahan dunia. Itu Mus'ab bin Umair. Maka dikatakan di sini liman nasal Qur'ana wa yusalliya bihim, supaya Mus'ab bin Umair ke Madinah nanti di delegasi pertama kali mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang di Madinah dan mengajarkan sholat serta sholat dengan mereka di Madinah. Jasa Mus'ab bin Umair inilah kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah disambut dengan apa? Tola'al badru alaina. Kenapa? Karena Madinah atas jasa Mus'ab bin Umair diantaranya berhasil menjadi negara apa? Islam. Karena jasa Mus'ab bin Umair. Jadi duta dakwah pertama kali yang dikirim Nabi SAW ke Madinah. Jadi fakana awwalu safirin fil Islam. Beliau adalah orang yang pertama kali musafir di dalam Islam, menjadi musafir. Faqad intafa'a bihi an-nasu fa'amana 'ala yadi katsir min kibari sahabah. Beliau menjadi manusia yang bermanfaat di dalam Islam karena banyak sahabat-sahabat besar yang keislamannya berkat jasa siapa? Mus'ab bin Umair. Kalau sekarang ustadz-ustadz di Surabaya ini yang sudah merasakan nikmatnya menjadi ustadz, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli sembarang, terus diutus dakwah ke pedalaman Papua misalnya. Kok nak bayaran nih, budal pada kira-kira. Mikir Pak. Mikir Pak. Jadi kalau meninggalkan fasilitas di sini popularitas masalah apa bisyarah yang sekali datang ada yang 4 juta, 5 juta, suruh dakwah ke pedalaman misalnya. Datang ke tanah Papua yang di sana penuh dengan resiko, budal gak kira-kira? Enggak, Pak. Yakin mikir, Pak. Mus'ab gak mikir, Pak. Budal deh. Budal ke Madinah, apa yang waktu itu Madinah masih namanya Yasrib dan dia belum menjadi negara Islam. Negara Islam. Dan kalau sekarang ada orang yang datang ke Kalimantan atau ke Papua untuk atas nama dakwah, itu sebenarnya kadang-kala bukan karena murni dakwah. Karena ketika di tanah Jawa sudah banyak ustadz, gak payu akhirnya bedarono deh. Kalau Mus'ab bukan urusan payu tidak payu, memang misi apa? Dakwah. Memang misi dakwah. Maka di samping beliau termasuk as-sabiqunal awalun, beliau termasuk pembabat kota Madinah, sehingga beliau mendapatkan jariah setiap kebaikan yang ada di kota Madinah. Jadi jangan dibayangkan Nabi itu masuk ke kota Madinah pertama kali kemudian langsung dakwah, bukan. Nabi masuk Madinah itu Madinah wis dadi. Madinah sudah penduduknya apa? Muslim. Berkat jasa dakwah daripada Mus'ab bin Umair ini. Kemudian disebut di sini Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan kesaksian, laqad ra'aituhu
jahada fil islami juhdan syadidan hatta qad ra'aitu jildahu yatahasyafu kama yatahasyafu jildul hayah. Aku melihat Mus'ab itu betul-betul serius sungguh-sungguh di dalam Islam ini, sampai-sampai aku melihat kulitnya itu mengelupas seperti ular yang melupas kulitnya, melungsungi, melupas. Yang tadinya kulitnya mulus dan ganteng, bahkan sebagian riwayat nanti ketika Mus'ab bin Umair dalam perang Uhud itu dibunuh, yang membunuh mengira kalau Mus'ab itu adalah siapa? Rasulullah. Karena perawakannya itu tinggi, besar, kecilnya itu persis dengan Nabi, dan ketampanannya juga mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang dulunya dari keluarga berada, sehingga hidup itu betul-betul dirawat, dirumat lah oleh ibunya dahulu, sehingga dari sisi wajah tampan, dari sisi tubuh posturnya itu memang sangat ideal. Itu Mus'ab bin Umair. Dikatakan di sini, faqad kana ahsanu sababi Makkah. Mus'ab adalah pemuda yang paling ganteng di Mekah itu. Libasan, pakaiannya paling bagus. Wa atyabuhum raihatan, baunya paling wangi. Wa an'amuhum jisman, memiliki jisim atau fisik yang paling ideal. Wa tarakan na'iman ladzi kana yatamatta'u bihi fid dunya liyahadza bina'imil akhirah, dan dia meninggalkan kenikmatan dunia yang begitu mewah hanya ingin mendapatkan kenikmatan nanti di mana? Di akhirat. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Ali bin Abi Thalhah, inna lajulusun ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam fil masjidi, kami sedang duduk dengan Rasulullah di Masjid Nabawi. Ittala'a alaina Mus'ab bin Umair, tiba-tiba muncul di pandangan kami atau di tengah-tengah kami Mus'ab bin Umair, wa ma alaihi illa burdatun marqumatun, dan tidak ada dalam dirinya pakaiannya kecuali sehelai kain. Burdah itu selimut. Maka konon katanya kenapa kok ada maulid atau salat burdah itu, si penulisnya ketika dia pas sedang menulis dikemuli burdah atau selendang yang warna biru, warna hijau, warna biru oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi burdah itu kalau jangan lihat, kalau biasanya Kiai NU yang pakai surban yang warna hijau, yang itulah burdah. Dan Mus'ab bin Umair itu pakaiannya hanya selembar burdah yang balutkan ke tubuhnya. Falamma ra'ahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baka, ketika Nabi melihat Mus'ab bin Umair itu beliau nangis. Melihat orang kok mau meninggalkan kemewahan dunia demi untuk mendakwahkan Islam. Maka beliau menangis melihat kondisi Mus'ab bin Umair. Dan qadarullah nanti ketika Islam itu jaya, ketika ghanimah rampasan perang itu halal, banyak para sahabat Nabi yang kehidupannya menjadi berubah kaya gara-gara harta ghanimah. Perang menang, dapat harta rampasan dibagikan. Ada yang sudah menikmati, dan diantara yang belum menikmati kejayaan itu adalah siapa? Mus'ab bin Umair. Karena beliau meninggal di dalam perang Uhud, syahid dalam perang Uhud. Berarti itu perang Uhud itu tahun ketiga Hijriah. Dari Islam masih belum betul-betul jaya, yang menaklukkan berbagai macam daerah belum. Sehingga termasuk yang belum menikmati pundi-pundi materi dari ghanimah peperangan, yaitu diantaranya adalah siapa? Mus'ab bin Umair.
Allah memuji Mus'ab bin Umair. Allah mengatakan dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhiru wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman itu ada laki-laki yang mereka jujur di Rabbi salli alaihi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala siapa ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad insyaallah sayyidil mursalin Kajian Ahad pagi di Majelis Jabar tanggal 10 Mei tahun 2026 bersama Ustadz Ihsan Saroni ya. Nanti acara kita untuk hari pertama kita rekresi dulu satu lokasi langsung check-in ke hotel seperti biasa tahun kemarin, yaitu kita nginap di villa di daerah Batu malam. Kemudian seperti biasa kita dapat makan 5 kali, yaitu apa? Pagi hari pas pada saat berangkat itu nanti apa bisa dipakai pada siang hari, kemudian malam hari, kemudian pagi hari dan siang hari. Jadi 4 kali kita makan 4 kali ya. Jadi apa pada saat berangkat kita dapat kotaan, kemudian malam hari, pagi hari sama apa siang hari pada saat apa kita check out. Nah, untuk iuran kita ya itu per orang 150, itu termasuk sudah tiket masuk artisnya ya. Jadi itu 50 itu kok 100 masuk itu ya. Artisnya itu apa? penyenangan termasuk aktif. Jadi untuk villa itu dari uang kita tiap hari untuk uang tiap minggu lah, tiap hari kita masukkan di waktu ya. Dan itu makan insya Allah dari apa kami ya. Jadi kita ada yang handle. Di saya nanti makan apa siangnya makan paginya saya monggo ya, saya tidak apa untuk apa beraksi. Dan itu aja, jadi untuk lengkapnya tidak bisa bayar apa nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.